Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Dalam kesempatan kali ini, kita akan mempresentasikan tentang review jurnal yang berjudul In Silico Analysis of Single Nucleotide Polymerism in Human GCH1 Gene. Adapun anggota kelompoknya sendiri, yakni ada saya sendiri dari Kartika Sari, kemudian ada Intan Dewi. Kemudian ini merupakan identitas jurnal yang kami review yang disusun oleh 5 orang yang tertera namanya di dalam gambar tersebut. Kemudian ini merupakan bagian latar belakang ya. Jadi polimorfisme nukleotida tunggal atau single nucleotide polymerism atau SNP adalah jenis yang paling umum dalam mutasi genetik. SNP dari gen GCH1 mencakup daerah coding dan non-coding. Penggunaan bioinformatika translasi membuat riset untuk mengetahui hubungan antara mutasi genetik dan variasi fenotip menjadi lebih mudah. Alat bioinformatika memungkinkan untuk memprioritaskan SNP dengan signifikansi fungsional dari sejumlah besar varian non-risiko netral. Nah, dari latar belakang yang tadi, dapat diketahui bahwa tujuan dari jurnal ini yakni untuk menganalisis variasi genetik yang dapat mengubah ekspresi dan fungsi gen GCH1 menggunakan metode komputasi. Selanjutnya ialah metode. Jadi, pada metode pertama ini dilakukan data mining atau pengambilan data yang dimana dalam data mining ini informasi SNP mengenai gen GCH1 didapatkan dari NCBI DB-SNP, format protein FASTA dari UniProt KB di database X-Pasi. Kemudian SNP non-sinonim dianalisis menggunakan alat yang berbeda, yakni SIF, Polypen 2, Provean, SNP-SNGO, iMutant, EMIPRO, Project Hub, dan Swiss PDB Viewer. Kemudian, SNP di wilayah 3 aksen UTR dan 5 aksen UTR dianalisis masing-masing menggunakan alat prediksi fungsi Polyme RTS dan SNP. Kemudian pada metode yang kedua ini digunakan software berupa ZenMania, yang dimana ZenMania ini merupakan perangkat lunak bioinformatika yang diakses secara online untuk memprediksi hubungan antara gen input dan gen lain menggunakan kumpulan data asosiasi fungsional yang sangat besar, termasuk protein, interaksi genetik, jalur ekspresi bersama, interaksi fisik, kolokasi, dan kesamaan domain protein. Kemudian metode yang ketiga ini digunakan untuk memprediksi patogenitas dari NS SNPS. Jadi yang pertama ini digunakan software berupa SIF, yang kedua Provean, yang ketiga polymorphism phenotyping V2, dan yang terakhir ini ada SNPS and Go. Yang pertama ini SIF. Jadi SIF ini merupakan singkatan dari Sorting Intolerant from Tolerant. Jadi SIF digunakan untuk memprediksi apakah suatu substitusi asam amino merugikan atau tidak. SIF secara otomatis melakukan beberapa langkah dengan menggunakan NCBI PSequence, mencari sequence protein yang homolog dengan query sequence protein dan mendapatkan beberapa penyelarasan dari sequence yang dipilih. Lalu menghitung probabilitas yang dinormalisasi untuk semua substitusi. Substitusi asam amino dengan indeks toleransi 0,05 diperkirakan tidak toleran atau merugikan, sedangkan indeks yang lebih besar dari atau sama dengan 0,05 diperkirakan akan ditoleransi. Berikutnya ada Provean. Software ini digunakan untuk memprediksi dampak substitusi asam amino pada fungsi biologis protein. Analisisnya akan memprediksi SNP yang merugikan atau toleran berdasarkan sistem skor. Skor yang sama dengan atau di atas minus 2,5 dianggap merugikan, sedangkan skor di bawah minus 2,5 dianggap netral. Selanjutnya yakni polymorphism phenotyping V2 atau disingkat dengan Polypen 2. Software ini digunakan untuk memprediksi dampak struktural dan fungsional dari substitusi asam amino pada protein manusia. Skor Polypen 2 dengan skor lebih besar dari 0,96 diklasifikasikan sebagai kemungkinan merusak. Kemudian skor lebih besar dari 0,2 dan kurang dari 0,96 mungkin juga dapat merusak.
Kemudian skor 1,25 sampai 1,49 berpotensi merusak. Dan terakhir skor lebih besar dari 0,2 berarti yaitu jinak. Nah, yang terakhir ini merupakan SNPS and Go, yang dimana software ini menggunakan metode akurat berbasis support vector machine atau SVM yang digunakan untuk memprediksi apakah substitusi asam amino mungkin terkait dengan penyakit atau tidak. Skor prospek lebih tinggi dari 0,5 mendeteksi bahwa SNP tersebut berhubungan dengan sebuah penyakit. Berikutnya metode yang keempat yakni digunakan untuk memprediksi stabilitas dari protein, yakni digunakan software berupa iMutant Suite 3.0. Kemudian yang terakhir itu ada MUPro. Nah, yang pertama ini yakni iMutant Suite 3.0 yang dimana software ini digunakan untuk memprediksi otomatis perubahan stabilitas protein pada mutasi situs tunggal dengan memprediksi perubahan energi bebas atau DDG yang dihitung dengan mengurangi perubahan energi bebas protein mutan dari perubahan energi bebas protein tipe liar. Digunakan urutan protein pasta, perubahan asam amino, dan posisi mutasi sebagai input untuk memprediksi efek mutasi pada stabilitas protein. Nah, selanjutnya ini merupakan software MUPro. MUPro ini menggunakan mesin vektor pendukung dan program neural network untuk memprediksi perubahan stabilitas protein sebagai akibat dari mutasi situs tunggal. Skor positif menunjukkan peningkatan stabilitas, sedangkan sebaliknya skor negatif itu menunjukkan bahwa mutasi menurunkan stabilitas protein. Untuk inputnya sendiri, dalam software ini digunakan urutan protein pasta, nama mutasi, posisi mutasi, asam amino asli, dan asam amino pengganti. Nah, input tersebut nantinya akan digunakan untuk memprediksi efek mutasi pada stabilitas protein. Nah, metode yang kelima ini merupakan protein modeling, di mana dalam metode ini digunakan software berupa Project Hope, kemudian Swiss PDB Viewer V4.10. Yang pertama ini merupakan software Project Hope, di mana software ini digunakan untuk menganalisis efek struktural dari mutasi yang dimaksud dengan memberikan visualisasi struktural 3D dari protein yang bermutasi dan memberikan hasil dengan menggunakan Saver Predictive Uniprot dan DAS. Untuk inputnya sendiri digunakan urutan protein dan pemilihan variasi liar dan variasi mutan. Kemudian server akan memprediksi output berupa variasi struktur antara residu tipe liar dan tipe mutan. Selanjutnya merupakan software Swiss PDB Viewer, di mana software ini digunakan untuk menghasilkan model mutasi dari struktur protein terpilih untuk substitusi asam amino yang sesuai. Server ini juga menggunakan GRAMACS sebagai medan gaya default untuk perhitungan minimisasi energi. Nilai root mean square deviation atau LMSD dihitung melalui Swiss PDB Viewer antara struktur protein asli dan mutan. Berikutnya metode yang keenam yakni Polymer RTS, yang dimana software ini mengintegrasikan basis data yang memprediksi polimorfisme 3 aksen UTR dalam mikroRNA dan situs targetnya. Situs target mikroRNA polimorfik diklasifikasikan menjadi 4 kelas, yakni -D yang berupa alel yang diturunkan mengganggu situs miRNA yang dikonversasi berupa alel leluhur dengan penunjang lebih dari sama dengan 2. Kemudian N yakni berupa alel turunan yang mengganggu situs miRNA yang tidak dikonservasi, yakni berupa alel leluhur dengan penunjang lebih dari 2. Kemudian C berupa alel turunan membuat situs miRNA baru. Dan terakhir itu O, yakni alel leluhur yang tidak dapat ditentukan. Daftar 3 aksen UTR NSP dari gen GCH1 yang diajukan dan hasilnya nanti akan menunjukkan SNP yang membuat atau menghancurkan miRNA.
Kemudian metode yang terakhir ini menggunakan software berupa SNP Function Prediction atau SNP Info atau FunchPredict. Software ini membantu dalam memilih SNP untuk studi asosiasi genetik dan alat komposit untuk prediksi fungsi SNP yang memeriksa apakah varian SNP tersebut dapat mengubah regulasi transkripsi dengan mempengaruhi aktivitas situs pengikatan faktor transkripsi atau TFBS atau mengubah pola penyambungan atau efisiensi dengan mengganggu situs splice, exonic splicing enhancer atau ESE atau silencer atau ISS. Semua SNP yang terletak di wilayah 5 aksen UTR akan dikirimkan ke FunchPredict dan outputnya ini berupa daftar SNP yang memiliki kemungkinan efek fungsional. Selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan. Baik, selanjutnya yaitu masuk dalam hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu ada data mining, yang mana seperti kita ketahui bahwa data mining ini merupakan proses pengambilan data. Dalam jurnal ini, proses pengambilan data untuk SNP itu dilakukan pada website NCBI dengan gen GCH1, yang mana hasil dari SNP ini tuh menunjukkan jumlahnya sebanyak 14.943 SNP pada Homo sapiens. Dengan jumlah tersebut terbagi menjadi 7 wilayah. Yang pertama yaitu ada 178 non-synonymous SNPS yang menunjukkan warna biru tua. Lalu ada 104 synonymous SSNPS yang berwarna merah. Kemudian ada 451 SNPS dengan di wilayah 3 aksen UTR dengan warna biru muda, dan 63 SNPS di wilayah 5 aksen UTR dengan warna ungu, dan 13.585 intronic SNPS yang berwarna hijau. Lalu yang terakhir ada 562 SNPS aktif lainnya pada manusia yang ditunjukkan pada diagram yang berwarna oranye. Nah, selanjutnya itu ada genmania. Genmania itu memiliki peran penting dalam proses metabolisme kofaktor, proses biosintetik senyawa yang mengandung fenol, proses biosintetik katekolamin, pengaturan aktivitas monooksigenase, pengaturan aktivitas sintase oksida nitrat, dan proses metabolisme senyawa yang mengandung petidin. Nah, gambar ini tuh merupakan gambar yang kelima, itu tuh gambar gen yang diekspresikan bersama dengan jaringan GCH1. Jadi gambar yang memiliki gen-gen yang memiliki jaringan secara langsung dengan GCH1 ditandai dengan garis-garis, itu tuh merupakan gen yang diekspresikan bersama dengan GCH1. Nah, jika garis itu tidak nyambung dengan gen yang lain, dengan gen yang di sekitarnya ini, berarti itu menunjukkan gen tersebut tidak diekspresikan bersama dengan gen GCH1. Nah, begitu juga dengan gambar yang keempat ini, yang sebelah kanan merupakan gambar gen-gen yang berinteraksi secara fisik dengan gen GCH1 ini. Nah, sama halnya dengan gen yang berinteraksi dengan GCH1, nah gen ini juga, jika gen ini tidak memiliki jaringan, atau kita sebagai pahami garis yang nyambung ini merupakan gen yang berinteraksi secara fisik dengan GCH1. Jika gen yang lain ini tidak memiliki garis menuju GCH1, itu menandakan bahwa gen tersebut tidak berinteraksi secara fisik dengan GCH1 itu. Selanjutnya yaitu ada hasil dari metode yang ketiga, prediction of NS-SNPS pathogenicity, atau memprediksi patogenitas dari NS-SNPS. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, bahwa metode ini terdiri dari 4 perangkat lunak, yaitu ada SIF, Provean, Polypen2, dan juga SNPSNGO. Jadi
Pada tabel di atas ini, yang tabel 4 ini tuh merupakan hasil dari perangkat lunak SIF, Provean, dan Polypen2. Dari banyaknya SNP, hanya 9 SNP yang dapat diprediksi oleh SIF, Provean, dan Polypen2. Berdasarkan hasil SIF dan Provean, ke-9 SNP ini tuh diprediksi sebagai deleterious yang bersifat merusak. Sedangkan pada hasil Polypen2, ke-9 SNP ini tuh diprediksi sebagai probably damaging, bersifat mungkin merusak. Nah, berbeda halnya dengan hasil dari perangkat lunak SNP-SNGO ini. Pada hasil perangkat lunak SNP-SNGO ini tuh memprediksi hasil dari dua perangkat lunak, yaitu SNP-SNGO dan PHD. Nah, dari ke-9 NS-SNP yang telah diprediksi dari perangkat lunak sebelumnya itu 7 SNP dari ke-9 itu diprediksi terkait penyakit dengan menggunakan perangkat lunak ini, yaitu perangkat lunak SNP-SNGO ini. Jadi 7 SNP tersebut yang tertera pada tabel 5 yang sudah saya tandai itu merupakan 7 SNP yang terdeteksi sebagai terkait penyakit. Nah, slide ini tuh menunjukkan hasil dari metode Protein Stability Prediction, yang mana metode ini tuh terdiri dari dua, yaitu ada Imutan 3.0 dan MUPRO. Jadi, dari hasil ketujuh NSNEP yang diprediksi sebagai penyakit terkait oleh metode sebelumnya, yaitu SNP, SNGO, dan PHD, hasil ini tuh kemudian diserahkan ke server Imutan 3.0 dan MUPRO. Nah, seperti yang tertera pada tabel 6 ini, bahwa hasil dari Imutan 3.0 ini tuh memprediksi bahwa 5 NSSNP menurunkan stabilitas efektif protein, dan 2 NSSNP yang sudah saya tandai itu diprediksi sebagai meningkatkan stabilitas protein yang ditandai dengan tulisan increase. Nah, sedangkan untuk hasil dari MUPRO ini tuh memprediksi bahwa semua NSSNP menurunkan stabilitas protein. Selanjutnya yaitu ada hasil dari protein modeling. Protein modeling ini salah satunya yaitu ada proses Project Hope. Jadi, ketujuh NSSNP yang telah diprediksi tadi yang sebagai penyakit ini dimasukkan ke dalam perangkat lunak Project Hope. Yang mana hasil dari perangkat lunak Project Hope itu menggambarkan 3 dimensi dari struktur proteinnya. 7 SNP yang dikatakan sebagai penyakit ini tuh karena memiliki perubahan struktur pada proteinnya. Oke, mungkin bisa dilihat ya pada gambar ini, pada gambar yang tertera yang sudah ditandai dengan warna hijau itu merupakan struktur awalnya, lalu yang warna merah itu tuh perubahannya. Oke, jadi pada gambar protein yang pertama itu adanya perubahan pada argin menjadi triptofan pada posisi ke-88. Nah, lalu untuk gambar yang keduanya itu adanya perubahan pada glisin menjadi aspartic acid pada posisi 108. Untuk gambar yang ketiga itu adanya perubahan pada aspartic acid menjadi valine pada posisi 134. Lalu yang keempat ini tuh terjadi perubahan pada glisin menjadi asam glutamat pada posisi ke-201. Dan yang gambaran kelima ini tuh adanya perubahan pada struktur histidin menjadi prolin di posisi 144. Dan yang gambaran keenam ini adanya perubahan pada struktur isoleusin menjadi lisin pada posisi 135. Dan gambar yang terakhir itu adanya perubahan pada arginin menjadi histidin pada posisi 184. Nah, jadi adanya perubahan ini pada protein pada 7 SNP ini yang telah dikatakan sebagai penyakit ini tuh, sehingga perubahan ini tuh dikatakan juga sebagai mutasi.
Oke, slide ini tuh menunjukkan hasil dari metode Swiss PDB Viewer. Jadi, ketujuh NSSNP yang telah diprediksi sebagai penyakit itu akan dievaluasi lebih lanjut dengan PDB Swiss untuk mengetahui energinya. Pada tabel 8 sendiri yang sudah saya tandai, yang berwarna kuning itu merupakan hasil dari residu mutan lebih besar daripada residu wild type. Sedangkan pada tanda yang berwarna biru dongker itu hasilnya residu mutan lebih kecil daripada residu wild type. Residu wild type itu tuh memiliki muatan yang positif, sedangkan pada residu mutan memiliki muatan yang netral. Dan jika hilangnya muatan dapat menyebabkan hilangnya interaksi dengan molekul lainnya, dan juga membuat residu mutan lebih hidrofobik daripada residu wild type. Nah, jadi metode Swiss PDB Viewer ini tuh untuk mengetahui energinya dari struktur protein asli yaitu wild type dan protein mutan, yang mana protein mutan itu yang 7 NSSNP yang telah terdeteksi sebagai penyakit. Nah, dari kedua protein ini tuh diamati yang mana protein asli lebih stabil dibandingkan dengan protein mutan. Semua protein mutan cenderung memiliki energi yang lebih tinggi yang merupakan perubahan yang kurang positif. Jadi kalau nilai energi protein mutannya lebih tinggi daripada protein yang asli itu akan menyebabkan perubahan yang kurang positif. Lalu, kedua kita melihat dengan nilai root mean squaration deficient atau nilai RMSD. Nah, jika nilai RMSD yang lebih tinggi meningkatkan penyimpangan antara struktur mutan dan struktur asli, dan ini tuh dapat menyebabkan perubahan aktivitas protein. Artinya, semua model mutan menunjukkan penyimpangan kecil dalam nilai RMSD dari struktur asli. Slide ini menunjukkan hasil dari metode polymers yang mana SNP di wilayah 3 aksen UTR dari gen GCH1 ini dikirim sebagai batch ke server Polymatch yang mana menunjukkan dari jumlah 451 SNP pada 3 aksen UTR terdapat 33 SNP yang mengganggu situs pengikatan mikroRNA dan dapat mempengaruhi ekspresi gen. Tabel 9 ini menunjukkan SNP dan indels dari situs target mikroRNA yang ada pada wilayah 3 aksen UTR ini, yang mana pada pada urutan yang pertama, pada SNP yang pertama itu mengandung alel C, function class C, yang memiliki 9 situs mikroRNA sebagai situs pengikatan target dan dapat membuat situs mikroRNA baru. Lalu, pada ID SNP yang kedua mengandung alel D, yang mana memiliki 6 situs mikroRNA yang merupakan alel turunan yang mengganggu situs mikroRNA yang dilestarikan dari satu alel C, yang membuat situs mikroRNA yang baru. Jadi, alel D itu tuh merupakan alel turunan yang mengganggu situs mikroRNA yang dikonservasi, dan alel C itu merupakan turunan yang membuat mikroRNA baru. Slide ini merupakan hasil dari metode yang terakhir, yaitu metode SNP Function Prediction. Nah, terlihat pada tabel 10 ini tuh terlihat 2 SNP diprediksi secara signifikan secara fungsional, dan terlihat juga bahwa SNP ini tuh terletak di situs pengikatan faktor transkrip atau TFBS. Oke, kesimpulan yang dapat kami ambil, jadi dampak fungsional dan struktur SNP
pada gen GCH1 dipelajari menggunakan alat prediksi komputasi. 7 NSSNP yang diprediksi oleh perangkat lunak yang berbeda sebagai mutasi yang paling merusak. Lalu 33 SNP pada wilayah 3 aksen UTR diprediksi mengganggu situs pengikatan mikroRNA dan karenanya mempengaruhi ekspresi gen. Dan 2 SNP dalam wilayah 5 aksen UTR diubah regulasi menjadi transkrip dengan mempengaruhi transcription factor binding site atau TFBS atau perubahan pola penyambungan atau efisiensi dengan mengganggu situs penyambungan. Exonis spacing enhancers atau yang biasa disingkat ESE atau silencer yang biasa disingkat ESS. Lalu, SNP yang diungkapkan oleh penelitian ini dapat dianggap sebagai kandidat penting dalam penyebab distonia responsif dopa dan dapat digunakan sebagai penanda diagnostik. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.